Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ade Restu Susanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari dari SD Negeri 195 Tebing Jaya 2. Saya masih ditemani oleh Ibu Ratu Mas Eliza Putri SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik yang kemarin ya Bu ya. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Salamuddin SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum Bapak Salamuddin. Waalaikumsalam Pak Ade. Assalamualaikum Ibu Ratu Mas Eliza Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ini pas kali nih di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal pahala bagi kita. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi begini Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ada mungkin di awal-awal tuh saya merasa tegang rasanya gitu Pak ya, karena kita belajar tuh dipantau gitu ya Pak. Bu. Tapi alhamdulillah seiring jalannya waktu tahapan demi tahapan saya mulai merasa nyaman melakukan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah Ibu tuangkan di dalam modul ajar atau RPP. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Untuk tahapan tentunya saya membuat kerangka pembelajaran, menyiapkan media Ya. ajar dan yang lainnya seperti modul ajar juga ya Pak ya. Kemudian untuk area pengembangan, dari area pengembangan itu saya melalui kegiatan mengamati, siswa mengamati bagian-bagian tumbuhan yang murni tumbuhannya itu dari lingkungan siswa sendiri ya Pak. Iya. Terus untuk keterampilannya nanti siswa bisa melihat apa saja itu bagian-bagian tumbuhan dan apa saja perbedaan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Oke, baik, saya ulangi, berarti di area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi di pengetahuannya anak itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, mungkin itu daun, akar, batang dan yang lainnya. Setelah itu di area keterampilannya bahwa anak itu bisa dapat menjabarkan, berarti dia melakukan presentasi ya Bu ya, atau membuat sebuah laporan. Oke. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak menurut Ibu? Kalau menurut saya sekian persennya sudah berhasil Pak, tapi tentunya masih ada terdapat kekurangan-kekurangan. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu nih, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang kemarin itu? Tentunya hambatan yang sering terjadi pada siswa ya Pak. Iya. Ada siswa yang aktif dan ada juga siswa yang pasif gitu Pak. Jadi istilahnya itu ada siswa yang harus kita pancing dulu baru dia aktif gitu Pak. Oke. Berarti ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Mengenai manajemen waktu Bu, bagaimana kalau manajemen waktu? Kalau manajemen waktunya saya rasa juga kurang sih Pak. Pada saat apa manajemen waktu itu agak kurang? Pada saat kegiatan kelompok. Pada saat kegiatan berkelompok. Nah, saya lanjutkan Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Misalnya kan tadi Ibu sudah bercerita ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam melakukan kerja kelompok. Dan mengenai manajemen waktunya nih Bu, kira-kira mengapa siswa di dalam kelompok kurang dalam hal memanage waktu untuk kegiatan di kelompok tersebut Ibu? Mungkin di kegiatan kelompok itu Pak Ade kan
ada yang aktif, ada yang pasif Ya. gitu. Atau juga siswa yang pasif ini mungkin tidak terlalu minat dengan waktu pembelajaran yang sudah saya siapkan Pak Ade. Jadi istilahnya tuh nunggu teman dulu. Iya. Jadi dia hanya menunggu gitu saja, tidak aktif gitu Pak Ade. Oke, kalau manajemen waktu tadi Bu, bagaimana? Kalau manajemen waktu tuh seperti dia mengerjakan suatu kelompok tuh Pak Ade, dia mengerjakan tugas tidak, karena tidak aktif semuanya, jadi waktu itu Terbuang. sia-sia gitu, Berarti Pak dia Ade. cenderung menunggu Oh gitu ya. ya, heeh. Oke, berarti anak-anak tersebut itu cenderung yang aktif lah, Iya. yang kurang aktif terkesan menunggu dari anak yang memang aktif tersebut Iya. ya. Kalau mengenai manajemen waktu berarti anak itu terkesan tidak membagi peran di dalam Iya, kelompok iya, tersebut, benar, hanya Dek. fokus Mengandalkan kepada satu orang. ya, mengandalkan satu orang bahwa anak yang aktif lah, yang ini tinggal menunggu saja, tinggal tahu beres aja lah Iya. seperti itu mungkin Bu ya. Nah Bu, rencana Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tadi Ibu bicara tentang minat anak dan mengenai manajemen waktu. Apa yang Ibu lakukan atau treatment yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan tersebut? Bagaimana Pak? Tentunya dalam pendekatan kepada siswa ya Pak Ade ya, Iya. saya menggunakan pendekatan misalnya anak ini tidak minat dengan konten yang saya sudah buat ini, Oke. berarti saya harus memperbanyak lagi konten-konten yang Oke. lebih bagus supaya memancing minat siswa tersebut gitu Oke. Pak Ade. Mengenai manajemen waktu? Kalau manajemen waktunya dengan pendekatan ke kelompok itu juga Pak Ade, berbagi tugas di kelompok itu. Oh, iya. Oke, siap. Jadi ada berbagi tugas, ada Ada yang bagian jadi yang bagian-bagian yang ya, menulis. ada yang bagian yang mencari. iya gitu Pak Ade. Oke. Jadi setelah Ibu tadi jelaskan, berarti Ibu akan melakukan pendekatan berdasarkan minat. Iya. Itu berarti Ibu akan melihat gaya belajar siswa, Iya. apakah gaya belajarnya auditory ataukah visual ataukah kinestetik. Iya. Setelah itu mengenai manajemen waktu, berarti Ibu nanti akan melakukan kesepakatan Ibu ya. Berarti kesepakatan awal berapa lama anak tersebut mengerjakan tugas tersebut, sudah tuh peran-peran yang ada di dalam kelompok itu apa saja. Oke. Selanjutnya nah, nanti cerita-cerita Ibu apa yang bisa direalisasikan atau tidak, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kan Ibu sudah bercerita bagaimana nanti Ibu akan melakukan pendekatan berdasarkan minat, setelah itu manajemen waktu. Nah, kapan rencana awal bisa direalisasikan untuk pembelajaran selanjutnya Ibu? Rencana itu insya Allah saya akan lakukan pembelajaran berikutnya Pak Ade. Ya. Diawali dengan pemetaan gaya belajar anak Oke, ini. nah, berarti ya sesuai gaya belajar. Ya, setelah itu saya mengetahui gaya belajar anak ini sudah saya tahuin dan saya membuat beberapa konten Iya. sesuai dengan minat anak tersebut. Lalu untuk memberi game juga Pak Ade, karena kita tahu kan usia anak-anak ini sukanya Oke. bermain Iya, juga gitu sukanya Pak Ade. bermain, ya. Terus masalah manajemen waktu, ya itu tadi membagikan tugas agar anak-anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab Oke. melaksanakan tugas yang sudah saya berikan. Oke, berarti dengan cara Ibu melakukan pemetaan gaya belajar Iya. siswa, apakah kinestetik atau audiovisual atau visual, setelah itu mengenai menambah media pembelajaran Bu ya, bisa menggunakan game, karena benar yang Ibu ceritakan tadi bahwa anak-anak dengan umur sekian itu kan memang wayanya untuk bermain sambil belajar. Dan mengenai manajemen waktu, Ibu tadi menjelaskan bahwa adanya kesepakatan awal untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara anak-anak tersebut di dalam kelompok tersebut. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Salamuddin SPD sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas kemarin ya Bapak ya, yang setelah saya kirim videonya. Dengan hormat kepada Bapak, saya persilahkan. Baik Pak Ade, Iya Bapak. untuk refleksinya yang setelah lihat video pra observasi dan
observasi. Kampanye sudah berjalan dengan cukup baik, dan pada kegiatan observasi juga Pak Ade sudah mencatat tentang temuan-temuan di saat Bu Lisa, Bu Puput melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kalau untuk yang pasca mungkin ada sedikit terlupakan oleh Pak Ade. Kalau untuk percakapan dua arah sudah berjalan dengan baik. Cuma tadi Pak Ade tidak menjelaskan, menanyakan tujuan percakapan kita itu apa. Jadi Pak Ade terlupakan itu, tidak terlalu serius. Langsung saja. Langsung ke fokus pertanyaan, menanyakan langsung ke area pengembangan. Jadi tujuan percakapan. Kemudian Pak Ade juga terlupakan tentang membicarakan atau mengemukakan catatan yang Pak Ade temukan di pembelajaran. Jadi Pak Ade harus temuan saya gini-gini, berarti menjabarkan Pak ya. menjabarkan temuan-temuan. Jadi kemudian nanti namun pertanyaan-pertanyaan sudah cukup bagus, dan di akhir, jadi ada awal, ada akhir. Di awal itu menyatakan tujuan, di akhir menyimpulkan. Jadi yang menyimpulkan, tapi tindak lanjutnya sudah ke depannya apa. Terakhir itu Pak Ade juga menemukan, kalau demikian apa yang Ibu dapatkan pembicaraan kita hari ini. Jadi pembelajarannya Pak ya. Iya, pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi yang menentukan adalah coach itu sendiri, bukan dari coach. dari coachnya. Jadi yang membuat kesimpulan itu adalah mungkin atau yang guru yang kita dapat. Karena yang melakukan adalah gurunya, bukan kita, dari kita. Jadi kemudian pertanyaan Pak Ade juga tidak menggurui, tidak membimbing, tapi Puput yang menentukan arahnya sudah tepat, cuma terlupakan saja. Terlupakan tujuan dan terlupakan kesimpulan. Ada awal, ada akhir. Ya itu dulu Pak Ade untuk kegiatan kita pada pasca observasi. Terima kasih juga Pak Puput telah berpartisipasi untuk membantu Pak Ade menyelesaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan Bu Puput nanti juga bisa ikut kayak Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Bapak. Izin saya menyimpulkan dari masukan dari Bapak, untuk yang tambahan untuk diperbaiki ke depannya. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dari percakapan tersebut ya Bapak ya. Yang kedua adalah menjabarkan catatan penemuan-penemuan pada saat observasi kelas. Dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi di sini bahwa kesimpulan itu harus diutarakan oleh si koci. Benar ya Bapak ya? Oke. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan yang terakhir untuk hari ini adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratu Mas Eliza Putri SPD dan kepada Bapak Salamuddin SPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.